seberapa besar peran stres ini bisa memperburuk kondisi asma pada seseorang, Dok? Ya, jadi stres itu kan, berhubungan dengan faktor psikologis, di mana Mm-mm. semakin kita stres, otomatis semakin, saluran nafas itu semakin atau mengecil. Jadi sudah asma kambuh itu saluran nafas mengecil, ditambah dengan faktor stres atau psikologisnya, muskulus atau apa itu, relaksasinya itu kurang gitu. Jadi semakin stresnya menumpuk, otomatis asmanya semakin memperberat untuk kekambuhannya. Oke, baik dokter. Berarti mungkin stres ini bisa memperberat kondisi seseorang begitu ya, dokter ya? Ya, J. Oke, baik dokter. Nah dok, maaf saya mau menanyakan hal ini yang mungkin agak keluar sedikit dari tema kita, dokter ya. Ini kan Ya, boleh boleh Mbak. beberapa orang kan yang menderita asma kan mungkin merasa sesak ya dokter ya. Ada juga seseorang yang sesak. Dia itu tapi dikatakan sebagai asma padahal dia itu mengalami itu dok, serangan panik. Apa sih bedanya sesak antara asma dan serangan panik? Karena beberapa orang itu mengartikan serangan panik sebagai asma. Asma juga. Iya. Jadi Iya. memang kalau asma itu spesifiknya ada menginya. Sama-sama sesak, tapi ada menginya. Apakah dia mengika? Apakah dia biasanya terbiasa menggunakan obat inhaler? Jadi obat untuk pereda menginya, pereda sesaknya, biasanya dihisap, dihirup. Apabila memang dengan menghirup itu dia sudah lega, sudah tidak sesak lagi, maka berarti dia lebih sesaknya lebih ke asma. Hmm. Kalau dia faktor psikologis, maka nggak ada hubungannya mau dia pakai inhaler, mau dia pakai obat asma pun tetap aja dia sesek. Ya, kalau jadi memang basically-nya beda untuk pencetusnya gitu, Mbak. Dan biasanya memang ada faktor keturunan itu tadi. Apakah dia ada faktor keturunan asma atau tidak? Dan nanti dibuktikan dengan tes-tes untuk membuktikan apakah benar dia asma atau tidak. Oke, dokter. Berarti memang tidak boleh self-diagnose dulu ya, dokter ya. Tentunya kita untuk mengetahui apakah asma atau tidak, kita harus konsultasi dengan dokter yang ahlinya begitu ya, dokter. Ya, oke. Oke, baik dokter. Nah, dok, apa saja sih langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari serangan asma? Langkah-langkah penjagaannya yang pertama memang yang tadi saya kemukakan ya, menghindari untuk faktor pencetusnya. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah disebutkan juga makanan yang bergizi, kemudian istirahat cukup, kemudian jangan lupa untuk olahraga yang teratur. Jadi kalau olahraga yang baik untuk saluran nafas memang dengan berenang atau aerobik, tapi bisa juga sekedar jalan, nggak apa-apa, yang penting untuk dirutinkan. Ya, dan yang kelima mungkin bisa dicoba dengan vaksinasi, bisa itu vaksin untuk apa namanya, pneumonia kah, atau vaksin influenza kah, nggak apa-apa, yang penting supaya tidak terjadi kekambuhan yang sering yang dipicu untuk batuk pilek atau flu. Oke, baik dokter. Nah, dokter, pada anak-anak yang sudah menderita asma nih, dok, karena Hmm. apakah anak tersebut sudah bisa dilakukan vaksinasi pneumonia sama influenza tadi, dok? Jadi untuk diagnosis asma sendiri pada anak itu biasanya baru bisa ditegakkan setelah usia 8 tahun ke atas. Hmm. Karena kurang dari 8 tahun itu saluran nafas anak kan belum sempurna nggih, masih berubah-ubah. Ya, jadi biasanya berhubungan dengan hiperaktivitas bronkus atau saluran nafas yang terlalu sensitif sehingga dahaknya banyak dan terjadi kadang ngik-ngik atau menginya itu karena sumbatan jalan nafas oleh karena dahaknya yang banyak. Apalagi kalau anak-anak kan dahaknya masih belum bisa efektif. Usia kurang dari 5 tahun kah, otomatis kan dahaknya untuk batuk kan masih belum efektif nih. Jadi dahaknya masih banyak yang menumbat di saluran nafas. Jadi kita belum bisa tegakkan untuk diagnosa asma secara pasti untuk pada anak-anak. Namun setelah kita usia 8 tahun, maka kita bisa tegakkan diagnosis asma dengan pemeriksaan untuk khusus spesifik untuk diagnosa asma. Nah, untuk vaksinasi sendiri sebenarnya tidak ada masalah mau umur kurang dari 5 tahun kah atau lebih dari 5 tahun kah. Yang penting nanti konsultasi dulu dengan dokter spesialis yang terdekat.
Oke, baik dokter. Berarti memang untuk anak ini bisa dilakukan tes ini jika sudah berusia 8 tahun ya dokter ya. Iya, Untuk vaksinasinya bisa dilakukan mulai dari umur 5 tahun seperti tadi dokter ya. Tapi kurang dari 5 tahun juga boleh, yang penting nanti dikonsultasikan untuk ke dokter spesialis anak. oke, baik dokter. Berarti memang perlu konsultasi ya dok sebelum Iya, tadi ya dokter ya. J. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.